Alasan kenapa kamu sulit berhenti nunda pekerjaan, walaupun sudah niat berubah. Dunia digital hari ini pelan-pelan mencuri waktu kita tanpa kita sadari, membuat jarak antara niat dan tindakan terasa semakin jauh. Selamat datang di Jejak Diri, ruang untuk kita bicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ponsel dan di dalam kepala kita. Seringkali kita menyalahkan rasa malas saat pekerjaan tidak kunjung selesai. Padahal, masalah sebenarnya jauh lebih dalam dari sekedar tidak mau bergerak. Kita terjebak dalam siklus menunda, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sedang mencoba melarikan diri dari rasa tidak nyaman yang muncul saat menghadapi tanggung jawab. Secara psikologis, menunda-nunda itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri untuk menghindari emosi negatif seperti rasa takut gagal, cemas, atau rasa tidak percaya diri. Di era sekarang, pelarian itu jadi jauh lebih mudah karena ada ponsel di genggaman kita yang menawarkan hiburan instan tanpa henti. Saat kita merasa tertekan dengan tugas yang sulit, otak kita secara otomatis mencari jalan pintas untuk mendapatkan kesenangan cepat lewat media sosial. Ini adalah jebakan dopamin yang membuat kita merasa sibuk, padahal kita hanya sedang bergerak di tempat tanpa hasil apapun. Dalam pandangan yang lebih mendalam, waktu sebenarnya adalah amanah yang paling berharga yang kita miliki setiap harinya. Setiap detik yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat adalah bentuk kurangnya rasa syukur kita atas kesempatan yang masih diberikan. Kita sering lupa bahwa kemampuan untuk berpikir, bekerja, dan berkarya adalah titipan yang kelak harus kita pertanggungjawabkan. Menunda pekerjaan bukan hanya menghambat karir atau tugas sekolah, tapi juga pelan-pelan merusak integritas diri kita di hadapan Sang Pencipta, karena kita tidak menjaga komitmen terhadap waktu yang ada. Banyak dari kita yang terjebak dalam perfeksionisme, merasa bahwa semuanya harus sempurna sebelum dimulai. Pikiran ini sebenarnya adalah bisikan ego yang membuat kita merasa tidak akan pernah cukup baik, sehingga akhirnya kita memilih untuk tidak memulai sama sekali. Padahal, yang diminta dari kita hanyalah usaha yang maksimal sesuai kemampuan, bukan hasil yang tanpa celah. Belajar untuk ikhlas menerima proses yang berantakan di awal adalah kunci untuk bisa lepas dari beban mental yang membuat kita terus-menerus menunda. Langkah pertama untuk memutus rantai ini adalah dengan mengenali bahwa kita butuh kesabaran yang luar biasa untuk melatih fokus kembali. Fokus di era digital bukan sesuatu yang datang secara alami, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu melatih diri untuk tetap tegak di depan meja meskipun hati rasanya ingin segera meraih ponsel. Sabar di sini bukan berarti diam menunggu, melainkan menahan diri dari godaan distraksi demi mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna bagi hidup kita. Cobalah untuk membagi pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil yang tidak mengintimidasi mental kamu. Saat tugas terasa terlalu berat, kita cenderung merasa kewalahan dan akhirnya memilih untuk lari. Dengan memecahnya, kita memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merasa mampu dan berdaya. Niatkan setiap langkah kecil itu sebagai bentuk ibadah dan pengabdian, sehingga rasa lelahnya tidak hanya menjadi beban, tapi juga menjadi tabungan kebaikan yang menenangkan hati. Kita butuh alasan yang lebih kuat dari sekedar uang atau nilai untuk bisa tetap konsisten bergerak. Ingatlah bahwa setiap kali kita berhasil melawan keinginan untuk menunda, kita sedang membangun kembali kepercayaan diri yang sempat hilang. Rasa tenang setelah menyelesaikan sebuah tanggung jawab jauh lebih nikmat daripada kesenangan sesaat saat kita scrolling media sosial tanpa tujuan. Ketenangan itu adalah hadiah bagi mereka yang jujur pada diri sendiri dan bertanggung jawab pada waktunya.
Kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu ini akan terus diberikan. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya sebelum kesempatan itu tertutup rapat. Mulailah dengan hal yang paling sederhana sekarang juga, tanpa harus menunggu motivasi datang. Motivasi seringkali baru muncul setelah kita mulai bergerak, bukan sebelumnya. Berhentilah menunggu perasaan yang tepat untuk mulai bekerja, karena perasaan itu seringkali menipu dan menjebak kita dalam kemalasan yang berkepanjangan. Cukup mulai, lakukan dengan jujur, dan serahkan sisanya pada hasil dari kerja keras kita sendiri. Kalau kamu merasa obrolan di Jejak Diri hari ini memberikan sudut pandang baru yang berguna, jangan ragu untuk bagikan ke orang terdekat yang mungkin sedang berjuang dengan hal yang sama. Aku juga pengen tahu di kolom komentar, apa gangguan digital terbesar yang biasanya bikin kamu sulit fokus. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus berproses bareng-bareng menjadi versi diri yang lebih baik setiap harinya. Sampai ketemu di langkah selanjutnya.